Ya, berbagai persiapan new normal atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19 tengah dilakukan oleh pemerintah meski sejumlah indikator masih mengatakan Indonesia belum layak memasuki fase tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci penerapan new normal. Oleh sebab itu pemerintah telah mengerahkan TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat. Lalu seperti apa gambaran new normal dari kacamata pemerintah khususnya dan bagaimana pula strategi pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan di saat new normal terjadi. Insight kali ini akan membahasnya bersama saya Desi Anwar. Indonesia tengah menuju era kenormalan baru atau new normal. Artinya, sejumlah kegiatan yang sebelumnya dihentikan atau dibatasi bakal dibuka kembali dengan sejumlah aturan. Aktivitas itu termasuk kegiatan perekonomian hingga tempat ibadah. Presiden Joko Widodo memastikan pembukaan itu menggunakan data keilmuan. Pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah, semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat. Sejalan dengan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan new normal yang akan diterapkan pemerintah bukanlah hal rumit. Menurutnya, protokol new normal selama wabah COVID-19 ini sederhana saja. Jadi tidak ada hal yang baru, tidak ada hal yang perlu dirumit-rumitkan. Yang penting kita mau mempersiapkan diri, menjaga diri kita, keluarga kita tercinta, dan orang-orang di sekitar kita. Dan kedisiplinan ini menjadi penting. Kedisiplinan untuk tetap menggunakan protokol kesehatan itu sangat amat diharapkan. COVID-19 yang sudah mewabah hampir setengah tahun ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan SDGs pasca pandemi COVID-19, Kementerian PPN Bappenas mempersiapkan draft Rencana Aksi Nasional 2020-2024. Tidak hanya itu, Kementerian PPN Bappenas sudah mempersiapkan solusi sebagai skenario jangka pendek, menengah, dan panjang untuk implementasi SDGs. Ya, pemerintah Indonesia tengah mematangkan persiapan untuk menerapkan pola hidup baru atau new normal di masa pandemi COVID-19. Sejumlah daerah telah dipilih oleh pemerintah untuk menjadi percontohan dalam menerapkan pola hidup baru. Ini guna mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonominya. Lalu, apakah new normal akan berjalan secara optimal dan apa yang terjadi jika skenario ini diterapkan di Indonesia? Telah hadir bersama saya langsung di studio Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Halo Pak Menteri, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak. Sehat ya. Kita masih menjaga ini social distancing. Ini lebih dari 1 meter ya, physical distancing. Emang selama 3 bulan ini sejak awal Maret ini kita sudah menerapkan istilahnya pola hidup baru yang mungkin belum pernah dirasakan bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan semua keramaian tidak dibolehkan ya, sehingga kita mau tidak mau istilahnya harus selalu menjaga jarak demi kesehatan supaya hanya itulah satu-satunya cara COVID-19 ini virusnya kita tidak sebarkan. Nah, tampaknya setelah 3 bulan walaupun masih ada beberapa daerah di Indonesia tentunya yang masih memiliki ya gejala zona merah ya untuk pandemi COVID-19 ini, tapi tampaknya kita mulai arahnya tuh masuk ke new normal. Nah, ini kata-kata baru yang sekarang
sering kita ungkapkan ya new normal, ini sekarang ada new normal ya. Coba mungkin dari Pak Menteri Suharso sendiri, apa yang bisa kita pahami dengan arti new normal ini dan bagaimana kita bisa meresponsnya sebagai masyarakat? Ya, saya kira ini pertanyaan yang sering mengemuka dan sering ditanyakan atau mungkin orang menggelisahkan pertanyaan ini, atau menggelisahkan definisi ini. Ya. Definisi ini apa sih? New normal, kenormalan baru, kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian saya mungkin ingin mengatakannya itu kelaziman. Ada sebuah kelaziman baru, kebiasaan-kebiasaan baru, hal-hal yang baru dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita praktekkan. Bukan hanya ke depan, tetapi telah kita lakukan dalam 3 bulan terakhir ini. Bahkan untuk beberapa masyarakat mungkin telah melakukannya mulai tahun lalu atau 2 tahun lalu. Cara-cara baru dalam bekerja, tadi seperti Desi sampaikan, work from home, ibadah juga dari rumah, itu kan sesuatu yang menjadi keseharian kita dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi itu yang akan kita lanjutkan pada masa yang akan datang ini. Hanya ditambah kita sekarang mulai diberi kesempatan untuk keluar, untuk melihat sesuatu di luar, tidak hanya di rumah gitu kan. Jadi bosen, yang dilihat dia lagi gitu kan. Tapi kalau keluar itu kan ada pandangan, ada dan seterusnya. Tetapi kita diminta untuk menggunakan protokol kesehatan, disiplin protokol kesehatan. Dan disiplin protokol kesehatan itu is a must, sebuah keniscayaan. Dan tidak bisa kita berdamai dengan kedisiplinan ini, kecuali memang kita harus tegakkan. Jadi benar-benar ini tidak dapat kita hindari dan tidak dapat ditawar-tawar. Zero tolerance. Zero tolerance. Tapi selama 3 bulan ini Pak Suharso sendiri melihat bagaimana ini masyarakat Indonesia menanggapi dan menjalankan new normal ini, new protokol ini. Karena dari segi kita kan apalagi di Jakarta sebagai epicenter ya dari awal COVID ini sendiri menjalankan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah itu pun mungkin interpretasi baik dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah daerah, dari masyarakatnya itu sendiri, antar masyarakatnya itu sendiri kan juga ada mungkin kurang paham atau kurang mengerti dan lain sebagainya. Tapi selama ini seberapa berhasil dan apakah new normal ini memang sudah waktunya kita menyiapkan diri untuk membuka karena masih banyak ya kasusnya, apalagi contohnya di Jawa Timur dan juga di Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Ya, saya kira setiap negara itu menghadapi ini berbeda-beda dan di setiap negara, di dalam negara itu juga berbeda-beda. Bahkan di Jakarta pun berbeda-beda. Tapi kalau kita mau ambil angka-angkanya, mungkin hanya Jakarta yang tingkat PSBB-nya paling tinggi. Sekitar 60-an%. Gubernur bahkan ingin 80%. Di daerah lain di Indonesia itu hanya sekitar 40% tingkat kepatuhan terhadap PSBB. Nah, memang mereka punya alasan masing-masing, tetapi penegakan itu kayaknya belum terlalu kencang. Nah, itu mengakibatkan daerah-daerah tersebut tidak dalam warna hijau, warna yang dikatakan siap untuk masuk ke kelaziman baru. Nah, Jakarta itu sendiri, ya kan, menurut saya, menurut hitungan-hitungan kami di Bappenas, kalau kita merujuk kepada WHO, hanya Jakarta sekarang yang memenuhi syarat itu, ya kan. Yang dan itu juga bukan seluruh Jakarta kan, ada memenuhi syarat surveillance-nya. Surveillance itu hanya tingkat orang yang dites, ya kan. Kemudian jumlah rumah sakit, tempat tidur dan fasilitas yang lengkap dan sebagainya. Per satuan penduduk, per jumlah kasus, Jakarta yang memenuhi. Dan kemudian kalau kita hitung dengan R0-nya, ya, R0-nya, itu juga Jakarta yang sebenarnya memenuhi.
Memang ada kabupaten kota di sekitar Jakarta yang juga memenuhi keadaan ini, tetapi kalau begitu kita uji dengan jumlah tes, mereka tidak memenuhi itu. Tetapi apa boleh buat, mereka memang tingkat kasusnya tidak menaik dan tidak ada. Tapi who knows, memang tesnya kurang gitu kan. Nah, tapi kita tetap optimis, harus optimis kan, harus optimis dan dengan dasar optimisme itulah kita menganggap data-data yang tersedia itu reliable, ya reliable untuk mengkategorikan sebuah daerah itu siap dan tidak siap. Nah, itu harus kita mulai. Ya, yang penting indikatornya itu sudah jelas, tapi kuncinya itu adalah penerapan dan juga tentu saja kepatuhan yang dilakukan oleh masyarakat. Pak Suharto, kita break sebentar, tapi kita akan lanjutkan karena perbincangan ini masih cukup lama dan tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Insight with Desi Anwar kita lanjutkan dan saya masih ditemani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas Suharto Monoarfa. Kita membahas yang mengenai new normal serta langkah mewujudkan masyarakat post COVID-19 dan tadi ada yang menarik dikatakan oleh Pak Menteri bahwa sebenarnya ini kelaziman baru tapi tidak baru-baru juga karena khususnya bagian di mana kita bergantung kepada teknologi ya. Sekarang kan semuanya kan serba berbasis teknologi. Bekerja dari rumah kan berarti menggunakan teknologi, demikian juga belajar dari rumah dan sejak adanya teknologi atau platform internet ya kita berbelanja dari rumah dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan. Ini saya lihat hanya mempercepat ya. Cuman aspek kesehatannya dan juga kedisiplinannya karena hanya satu-satu yang bisa memutus mata rantai COVID-19 ini kalau kita menjaga physical distancing. Nah, terus terang walaupun kita datanya katanya masih simpang siur, apakah modeling ini memang Indonesia kita sudah lewat kurva dan sudah menuju ke penurunan secara keseluruhan, Pak Suharto. Jadi sehingga sudah waktunya kita berdamai dengan COVID ini. Itu hammering and dancing. Hammering itu untuk memukul supaya tidak mencapai puncak. Kemudian dia ada flatten. Ya kan, begitu dia flat, ada puncak. Kemudian di ujung itu kita dancing with COVID. Nah, kan begitu. Karena kita khawatir jangan sampai dia datang lagi gelombang kedua. Second wave kan berbahaya kan. Nah, kita berusaha untuk hammering ini dengan cara salah satunya PSBB. PSBB itu hari ini menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan Indonesia. Sebenarnya ada dua pilihan yang lain, termasuk misalnya melakukan isolasi yang besar atau komunitas tertentu, karantina wilayah, atau langsung karantina atau lockdown. Gitu, total lockdown sebuah kota. Tapi kita tidak ambil itu karena risiko ekonominya terlalu berat bagi kita. Jadi itulah kenapa kita ambil PSBB. Jadi kalau PSBB ini sebenarnya untuk menghindari supaya orang tidak bersentuhan. Jadi orang itu dikurangilah untuk jangan sampai berpapasan, ketemu dak gitu. Kita nggak tahu sama-sama si A ketemu si B apa si A-nya yang mengandung resiko itu atau hanya B-nya atau dua-duanya kita nggak ngerti. Tapi untuk itu mendingan jaga jarak. Nah, jaga jarak ini sudah dibuktikan kalau untuk di Jakarta karena mereka melakukan PSBB 62%-an, seingat saya itu ada flat dia. Sudah mulai flattening ya. Gitu. Jadi ini begini. PSBB-nya naik begitu sampai di puncaknya rata-rata begini itu nggak tinggi gitu, nggak menembus angka PSBB-nya. Di beberapa daerah PSBB-nya di sini dia nembak di atas itu. Nah itu yang kita harap kenapa PSBB itu sebagai hammering itu supaya dia turun. Gini. Dan ini new normal ini juga bukan untuk seluruh Indonesia, jadi tergantung kepada kesiapan daerah itu masing-masing sesuai dengan kapasitas juga ya untuk menanganinya. Mereka harus berkompetisi gitu. Tetapi yang paling penting buat saya adalah masyarakat itu memahami. Jadi mereka harus ngerti kenapa PSBB. Kalau mereka ngerti kenapa PSBB, maka mereka dengan tulus akan melakukan. Mereka akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga orang-orang di sekitarnya. Itu
pesan itu harus sampai kepada mereka, harus melukai memori mereka Ya, bahwa pada PSBB itu bukan untuk maunya pemerintah, tapi PSBB itu untuk kepentingan semua dan terutama menjaga dirinya sendiri gitu. Nah, ini sudah berhasil atau kira-kira tadi disebut bahwa di Jakarta kepatuhannya mungkin lebih tinggi dari daerah yang daerah itu lain. masih 40. Jadi bagaimana untuk meningkatkan bukan saja partisipasi tapi kepatuhan Iya, kan? kepatuhan. Nah, kepatuhan inilah yang diperlukan. Karenanya kita akan deploy TNI dan Polri untuk menegakkan ini. Tapi kayaknya so serem, wah harus pakai katanya TNI serem. Polri ini nanti deploy. Namanya juga deploy TNI Polri. kembali ke zaman Enggak juga. opresif, represif Tapi nggak dan begitu lah. militarisisme. Maksudnya itu supaya orang ya ada disiplinnya lah, ya kan? Kalau sudah baik semua, saya kira why not? Dan itu juga dilakukan berbagai beragam negara kan. Tapi kenapa kita untuk menegakkan itu bukan untuk nakut-nakutin, tetapi setidak-tidaknya ada orang yang ngawasin gitu. Iya, paling tidak harus ada kesadaran dari diri sendiri. Ya, Karena kalau kita itu di sini terbangun, melawan virus, bukan betul. melawan musuh manusia Betul, lain. kan tidak kelihatan soalnya kan. Nah, itu yang paling penting di pesan kita di persiapan ini. Lalu orang beramai-ramai loh, kok kita yang di sana hijau, kita belum hijau, kapan kita hijau dan seterusnya. Nah, Dan pilih kasih kok ya, mau boleh pilih buka, kasih, tapi yang tempat ibadah belum, kemudian sekolah belum, Betul. tapi yang lain Iya, sudah. Jadi harus ada penjelasan saya kira pasti juga, tempat ibadah akan dibuka, harusnya dibuka. Kalau mall dibuka, pasti tempat ibadah dibuka. Ya, tapi gitu. sesuai dengan Iya, protokol kesehatan dan tempat itu. ibadah kan juga ada jam-jamnya. Yang penting adalah kita menghindari apa istilahnya crowd place itu. Jadi jangan terjadi kerumunan di tempat-tempat tertentu. Itu kita hindari kerumunan itu. Nah, kerumunan ini adalah bentuk dari PSBB ya secara komunal gitu. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa melakukan juga virus containing. Jadi kita juga mencegah tidak terjadi penebaran virus. Nah, itu kan penting gitu. Nah, kita juga artinya menghormati, menyayangi para perawat kita, para dokter-dokter kita supaya mereka juga tidak lelah, supaya mereka juga tidak turun kapasitasnya, tetap mereka dan punya banyak yang kemampuan. kena juga ya. Ini mungkin betul. salah satu kenapa penting ya dilakukan lockdown atau PSBB ini supaya kapasitas fasilitas medis kita tidak terlalu tidak terlalu dibebani istilahnya. Betul. Tapi Pak Suharso, mungkin selama ini kalau kita melihat yang namanya tuh COVID-19 ini negara-negara lain kan juga menjalankannya dengan cara masing-masing ya. Nah, kita itu memilih sistem seperti hybrid ya. Kita coba yang ini karena kita lihat mungkin di negara lain mereka melakukannya lebih berhasil, atau kita tidak melakukan lockdown, kita tidak PSBB dan lain sebagainya. Tapi apakah supaya tidak ada kesan bahwa kita lebih mementingkan masalah ekonomi ketimbang masalah nyawa dan kesehatan? Karena ini kan yang sering ditanyakan juga. Saya kira ini kita harus jual gitu. Kita nggak bisa sendirian juga kan. Kita memerlukan orang sehat gitu kan, dan sehat itu yang lebih utama supaya orang bisa bekerja, ya kan. Tetapi jangan juga sampai hal-hal yang esensial di dalam ekonomi tertinggal gitu. Karena kalau itu semua tiba-tiba nggak ada yang kerja, diem apa segala macam. Misalnya saja sekarang kalau nggak ada yang mau kerja untuk hidupin listrik, mati semua kita. Gelap gulita Jakarta. Jadi terpapar COVID tapi kena ini juga, kena PHK juga. Jadi kita harus bersilancar di antara dua itu. Tapi dengan mengoptimalkan ya pilihan ganda yang memang sulit, tetapi harus kita ambil keputusan itu. Nah, yang paling penting adalah kecepatan kita memutuskan, dan policy itu harus berdasarkan bukti di lapangan gitu ya. Jadi kalau bukti di lapangan mengatakan begini, kita langsung melakukan. Karena saya kira hampir semua negara di dunia juga melakukan hal-hal yang tidak biasa. Karena tidak ada blueprint ini untuk menangani COVID-19 ini. Ada. Jadi lebih ke trial dan error ya. Kita lihat Amerika mana yang cocok. juga melakukan trial and error. Ya, paling tidak kita secara data, secara statistik masih bisa ya menekan ini. Kalau kita ngomong data itu kan nyeremin kan. Wah Pak Arso ini coba bikin menyeramkan saja. Tetapi kita yang sebenarnya saya katakan kan, evidence based policy itu penting. Ya, jadi kita harus lihat di data jumlah orang yang dites berapa,
standarnya WHO seperti apa, ya kita ikuti gitu. Baik, Ya kan? Kalau kita sekarang ini kalau kita berdasarkan 5% dari orang yang terinfeksi. Kalau satu orang terinfeksi itu mestinya 20 orang dites. Ya kan, 20 orang, dan itu harus di-trace orangnya siapa saja. Kemudian lingkaran keduanya itu sampai lingkaran terakhir. Ya. Nah, kalau itu kita bisa dapat, itu bagus sekali. Tapi hari ini kita itu baru kira-kira sekitar 8,4 orang. Iya, jadi seharusnya idealnya 20 orang. Ya, 20 nah, orang. 20 orang itu WHO, tapi dunia juga rata-ratanya 11,8-an. 11,8. Iya, Jadi kita 8,4. Ya, dikit lagi kita harus menaikkan menjadi rata-rata seperti dunia. Iya, baik, kita istirahat sebentar Pak Suharso, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Lebih dari 2 juta penduduk Indonesia harus kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19. Angka ini belum termasuk dari usaha mikro, kecil, dan menengah, dan di mana tatanan hidup baru dianggap sebagai momentum untuk bangkitnya dunia usaha. Bagi para pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro, pandemi corona menjadi ujian terberat. Ini yang dialami Syifa Fauzia, seorang pengusaha makanan yang harus membuka outlet makanan di tempat gara-gara pandemi. Dia sempat menutup usaha dan mengganti dengan pola take away. Strategi ini dilakukan agar omset usaha bisa kembali. Sekarang, pola ini harus dibalik lagi, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Adjustment-nya adalah bagaimana karyawan kita bisa mengadaptasi dine-in tersebut dari yang sebelumnya uji coba kita tidak ada makan di tempat, tapi sekarang ini sudah dengan new normal mungkin berarti kan boleh asal masih memberlakukan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Tak hanya pelaku UMKM, para pengusaha seperti Sandiaga Uno mengaku bisa menerima perubahan pola konsumen. Konsep digitalisasi menjadi strategi utama menghadapi tatanan baru. Padahal, perusahaan harus memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran utang perusahaan. Menurut saya tantangan UMKM yang terbesar saat ini dan pada saat kita memulai new normal adalah likuiditasnya. Karena cash is king. Kesehatan, keselamatan, maupun juga keamanan dari kehidupan kita sehari-hari. Berarti dari segi permintaan akan mengalami moderasi antara 20-30%. Setiap bisnis harus mengakselerasi program digitalisasi usaha mereka. Dengan ini mereka akhirnya masuk ke dalam tatanan new normal. Dengan adanya protokol kesehatan yang harus diterapkan di tengah tatanan kehidupan yang baru, menurut ekonom Universitas Indonesia, Renat Kasali, para pelaku usaha akan berpikir komprehensif. Caranya menganggap kesehatan dan keuntungan berusaha menjadi satu kesatuan dalam beberapa waktu ke depan. Ini komprehensif secara satu kesatuan. Nah, tentu saja semuanya harus dipikirkan secara matang. Satu, kalau mau dibuka di zona yang mana? Apakah zonanya sudah zona hijau? Itu harus jadi pegangan. Ya. Makanya aturan pemerintah, data dari pemerintah itu menjadi sangat penting sekali. Yang kedua, aturan pemerintah tentang pencegahan. Harus kebersihan, lantainya harus bagaimana, jaraknya gimana. Pelaku usaha pasti akan memikirkan itu. Yang ketiga, semua pelaku usaha tahu, semuanya tidak akan sama kembali seperti yang lalu. Memasuki tatanan baru, banyak perubahan yang dilakukan, khususnya pada sektor ekonomi yang merosot tajam sejak pandemi corona ke tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kita menuju dunia post-COVID yang kita harapkan manusianya juga tetap aman, tapi juga produktif ya, karena mau tidak mau ya mungkin salah satu yang menjadi konsideran dan saya lihat bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia ini antara kepentingan kesehatan yang berkaitan dengan nyawa tapi juga kepentingan ekonomi ya, jangan-jangan karena COVID ini kita kena terpapar COVID tapi kita juga semua terpapar
PHK. Nah, jadi mau tidak mau ya strateginya itu harus tadi ya berselancar, trial dan error. Mungkin semoga ini bisa berhasil. Tapi Pak Suharso, ini kan semua kan selama ini kan pembangunan kita sudah direncanakan ya, itu ada blueprintnya. Tapi tiba-tiba ada COVID-19, ini kan pasti merubah blueprint dan angka-angka pertumbuhan, angka indikator yang selama ini kita sudah siapkan. Ini dampaknya khususnya bagi pembangunan kita selama 3 bulan ini saya kira yang pertama soal pertumbuhan ekonomi pasti terkoreksi. Kita kan berharap pada tahun 2020 ini 5%-an. Ya, mungkin itu kita tidak akan capai. Ya, tetapi kita mungkin masih positif. Kita 2 negara, ya, salah satunya Cina yang dihitung oleh Morgan Stanley dan World Bank bahwa kita 2 negara di dunia yang masih surplus, masih positif pertumbuhannya sampai untuk tahun 2020. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa pada waktu triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi kita itu terkoreksi menjadi 2,97%. Hitungan kami di Bappenas waktu itu 3,3%. Nah, sekarang triwulan kedua mungkin terjadi kontraksi yang agak lumayan berat, ya kan? Karena yang kita rasakan kan mulai dari Maret, jadi April, Mei, Juni ini kayaknya kita bisa lihat seperti apa. Nah, mudah-mudahan pada ketiga, triwulan ketiga kita bisa positif lagi dan terus sampai di Q4. Karena itulah kemudian government expenditure itu kita keluarkan yang tadinya hanya 405 triliun sekarang menjadi 720 triliun. Sampai 700 dan ini kebanyakan memang untuk membangkitkan ekonomi nasional itu. Membuat cushion gitu. Jadi social cushion, economic cushion kita bikin supaya kita tidak jatuh gitu terlalu dalam gitu. Nah, kalau ini kita sukses ya mudah-mudahan kita bisa bertahan ke sana dan kita ingin mengembalikan jam kerja yang hilang. Hitungan kami misalnya dalam waktu 2 bulan kemarin itu kita kehilangan sekitar 1,6 miliar jam kerja. 1,6 miliar jam kerja jam kerja ya untuk di industri manufaktur saja di 17 sektor yang kira-kira hampir 10 juta tenaga kerja di sektor industri manufaktur ya kan itu. Nah, angkanya memang lumayan kira-kira sekitar berapa 24 triliunan. Jadi 24 triliun daya beli orang itu hilang. Nah, ini kan harus diganti gitu. Nah, itulah kenapa kehadiran pemerintah datang. Kenapa ada social safety net. Social safety net itu angkanya ngepas nggak sama ini gitu. Nah, ini ternyata alhamdulillah itu ngepas. Jadi kita mudah-mudahan benar-benar jadi bantalan yang empuk untuk ini. Tapi bantalan yang empuk ini kan secara jangka pendek mungkin bisa diatur lah istilahnya. Nah, kalau kita bicara mengenai apalagi ini kan kita punya rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, dan bukan saja jangka pendek. Ini implikasinya untuk ke depan tuh bagaimana? Apalagi kalau pemerintah mau tidak mau ya sudah istilahnya harus mengucurkan kredit, ya melakukan stimulus dan juga membuat utang-utang baru lah untuk membiayai ini semua. Karena jelas anggaran yang sekarang ini kan tidak bisa kan kalau ini terus-menerus dilakukan. Bagaimana ini dalam perencanaan ke depan itu sendiri? Apa yang harus Saya kira bukan hanya Indonesia yang melakukan ini melakukan defisit luar biasa besarnya terhadap mereka punya government expenditure. Semua negara melakukan itu, bahkan Indonesia dihitung masih terlalu kecil gitu. Belanja yang kita kurang kita lepas. Kita lebih hati-hati lah, apalagi untuk kita melebarkan defisit saja perjuangan. Kami di Bappenas menghitung sedemikian rupa supaya nanti setidak-tidaknya pada tahun 2023 atau 2024 itu tingkat primary balance kita itu bisa kembali ke nol. Ya, maksudnya ke nol itu kita menghindari jangan sampai untuk bayar bunga utang saja kita harus berhutang. Ya, kita ingin supaya bayar bunga utang itu sudah bisa sedikit kita bisa bayar dengan hasil kita sendiri. Nah, itu kita hitung sedemikian rupa, maka desain dari APBN itu sangat menentukan gitu kan. Desain ya. Desain menentukan dan bagaimana cara kita membiayai gitu. Membiayai dengan biaya yang murah gitu. Jangan sampai kita membiayai dengan biaya mahal. Oleh karena itulah
pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal itu mengajak otoritas moneter, Bank Indonesia untuk mereka melakukan burden sharing the pain gitu. Supaya hal ini tidak hanya menjadi beban kita dan juga para pengusaha gitu. Bagaimana mereka juga bisa mempertahankan para pekerjanya. Apalagi para pengusaha sekarang banyak sektor yang sangat terdampak ya, seperti transportasi, misalnya pariwisata. Jadi mereka juga harus kita perhatikan. Mereka juga sudah share ya, dan kita semua sharing lah. Dan dengan demikian kita juga ingin masyarakat juga share gitu dengan pengetahuan yang saya sampaikan tadi. Iya, kita harus kita gotong royong lah itu menjaga semua kita tidak kolaps. Jadi kerjasama, kolaborasi, solidaritas dalam hal ini mau tidak mau kita harus lakukan bersama ya Pak Suharto. Kita istirahat sebentar tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Insight with Desi Anwar, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Menteri Perencana Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Suharto Monoarfa. Dan kalau kita melihat ya, sekarang ini bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia, bahkan dikatakan ini sudah masuk era depresi ya. Nah, dengan melihat skenario ke depan, ini saya rasa ini kan bagian dari tanggung jawabnya Pak Suharto yang merencanakan pembangunan kita. Ini kan ada skenario terburuk dan ada skenario terbaik. Ya, yang saya dengar-dengar kalau skenario terbaik ya kita turun tapi bisa langsung bouncing, jadi bentuknya itu V. Tapi kalau misalnya COVID-nya yang menang, itu ya mungkin agak landai, agak lama dan bentuknya itu U. Nah, ini bagaimana memastikan, karena itu kan tidak bisa trial dan error ke sana, kita harus betul-betul menyiapkan supaya bouncing back-nya itu tidak terlalu lama. Apa-apa saja tools, perangkat yang sudah ini pertanyaan apa namanya semacam menguji di tingkat doktor ekonomi. Memang ini. Saya lihat apakah lulus atau tidak Pak Suharto. Karena apa namanya memilih ini kan cara kita memilih. Jadi policy option kita. Policy option kita itu nanti akan menentukan kita bisa ke V gitu, ya cepat pulih. Langsung recovery hebat gitu. Yang berbahaya kalau kita kemudian V dapat lagi V yang satunya menjadi W. Karena ada second wave. Nah, itu berbahaya juga. Tapi yang bahaya juga kalau terlalu L gitu kan. Kalau dia L itu akan jauh sekali. Nah, U pelan tetapi ini. Nah, tapi jangan kita U sementara negara lain sudah V. Nanti kita malahan ketinggalan kan. Ini maka pilihannya itu analisanya adalah ini apa yang dikenal dengan sesuatu yang belum ada presidennya. Karena sesuatu yang belum ada presidennya, maka cara kita mengambil kebijakan juga harus dengan sesuatu yang belum ada presidennya. Ya kan? Kalau belum ada presidennya jadi apa? Maka kita harus melakukan kombinasi. Kombinasi terhadap situasi pandemiknya dan kesiapan ekonominya gitu. Jadi ini kalau ini kira-kira sumbu Y, sumbu A, keadaan pandemi, kemudian sumbu X-nya ini adalah soal kesiapan ekonomi kita, ya kan? Nah, sekarang kita di mana gitu? Ekonomi kita di mana? Ya, kita itu apakah di atas ini artinya terhadap pandeminya kita bisa melakukan containing terhadap virusnya atau kita di bawah gitu. Sekarang itu kita mungkin agak di tengahnya gitu karena kita sudah mulai sudah pandai untuk ini. Nah, kesiapan dari ekonomi ini kan berarti recovery-nya dia. Recovery. Nah, untuk recovery itu kan berarti soal membuka kembali lapangan kerja yang harus mematuhi dengan ketentuan yang X-nya ini. Gitu. Nah, ini yang kita sedang siapkan. Jadi persiapan ini sebenarnya persiapan pada aktivitas-aktivitas sosial ekonomi, wabil khusus ekonomi itu sedemikian rupa supaya mereka benar-benar bisa kembali, bisa recovery. Nah, kalau dia bisa recovery, nah dengan demikian
ketemu di titik yang terbaik gitu. Jadi mereka kesiapannya tinggi, kemudian kita juga mampu mengendalikan virus. Jadi kan berarti harus ada prioritas dan juga pemilihan industri mana misalnya yang bisa membantu untuk membangkitkan kembali. Ini kira-kira apa dalam tool set dan kebijakan ini? Yang pertama yang esensial, industri-industri esensial termasuk terutama pangan ya. Pangan itu kita mesti kembalikan karena FAO ya mengingatkan negara-negara di dunia mengenai kelangkaan pangan setelah ini. Karena itu kita ingin mengembalikan itu. Jam kerja di pertanian itu dikembalikan supaya bisa menghasilkan produksi pangan kembali. Yang kedua adalah di bidang kesehatan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memastikan ketersediaan obat-obatan untuk kita, vitamin dan sebagainya, termasuk ketersediaan tempat tidur untuk kasus-kasus baru, ya kan? Dan kemudian juga kita punya pabrik farmasi sendiri dan kesiapan atas alat-alat kesehatan. Jangan sampai kita harus mengimpor dengan harga karena kan yang ngantri mahal, ya. semua kan. Karena kita tidak tahu virus ini sampai kapan. Ya, dan gitu. pasti katanya nanti akan ada COVID berikutnya. Betul. Kan itu. Nah, ini harus kita siapkan. Jadi pangan itu pertama, yang ketiga karena kita hidup di era digital, ya kan, maka tentu kita memerlukan backbone ini lebih kuat lagi, ya. Jadi the last mile daripada internet itu harus kita siapkan sehingga orang sampai di desa pun bisa menikmati sinyal itu. Ya, jadi infrastruktur internet wifi itu harus mau tidak mau. Jadi infrastruktur kita tambah dengan infrastruktur ini. Nah, ini saya kira prasyarat kita untuk ekonomi recovery. Nah, karena dengan ekonomi recovery, kita khawatir kalau terjadi SARS-CoV ketiga, ini kan SARS-CoV kedua, ya coronavirus 2 yang disebut dengan COVID-19. Nah, COVID yang pertama adalah flu burung. Nah, kita nggak tahu apakah COVID ketiga akan muncul 10 tahun yang akan datang. Karena ingat, jarak COVID-1, SARS-CoV-1 dengan SARS-CoV-2 itu jaraknya 20 tahun. Nah, mudah-mudahan mereka tidak cepat melakukan mutasi, kemudian menjadi lebih hebat itu tapi kita sudah harus lebih hebat. Ya, biasanya manusia lebih hebat. Jadi berarti kalau misalnya nanti sudah recover lah istilahnya, ini kita juga tidak bisa kembali ke dunia lalu dulu. Jadi berarti fokus dari ekonomi. Saya lihat yang paling penting, yang paling ternyata berharga dalam masa COVID ini yaitu tenaga, dokter, kesehatan, medis, dan juga yang mungkin malahan seperti guru dan juga delivery dan biasanya yang selama ini kurang diperhatikan dari segi fokus ekonomi itu sangat-sangat diperlukan. Ilmuwan, riset, dan litbang dan lain sebagainya. Kedepannya bagaimana Pak Suarso? Ini dari bentuk blueprint Indonesia post-COVID ini menurut saya mengatakan ada yang loser, ada yang winner kan dalam situasi seperti ini. Ya tadi sudah benar, ada orang-orang yang akan menjadi the winner dan seterusnya dia. Kita bisa lihat dari kategori atau kelompok atau bidang-bidang sektor-sektor di ekonomi itu. Mana saja yang kira-kira akan bisa berlanjut terus dan mana yang akan harus berubah atau terdampak besar yang harus melakukan perubahan luar biasa. Contoh misalnya, bagaimana nanti kalau untuk melakukan pembangunan gedung ke depan gitu, yang terjadi kerumunan seperti apa? Kalau begitu caranya adalah mereka harus diasramakan. Karena mereka diasramakan, kemudian harus ada tempat satu lagi yang untuk delivery dari seluruh bahan-bahan baku, besi atau segala macam yang tidak bersentuhan dengan mereka. Mereka kerja di antara kerumunan mereka yang sudah. Nah, itu cara-cara baru memang kelihatannya costly, tambahan cost, tetapi menyelamatkan industri mereka. Jadi cara baru seperti ini ya tidak bisa terhindarkan. Itu misalnya kalau kita masuk di sektor ini. Jadi sektor-sektor yang terkena pun sebenarnya bisa membalikkan keadaannya menjadi the winner sepanjang dia menemukan cara-cara baru. Iya, gitu. Cara-cara baru. Yang kuncinya cara-cara baru dan mungkin kita tidak akan pernah dan tidak akan bisa kembali ke cara-cara lama itu karena dunia sudah begitu berubah ya dengan cepat dengan adanya COVID-19 ini. Kita istirahat sebentar, masih ada satu segmen lagi Pak Suarso, jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
Insight with Desi Anwar masih bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dunia post COVID ya, dan semua rencana yang kita miliki sampai saat ini ternyata bubar, harus berubah semua, dan ini juga berarti mungkin visi Indonesia ke depan juga mau tidak mau kan harus disesuaikan, Pak Suharso, di prioritas yang selama ini kan seperti pindah ibu kota dan lain sebagainya. Jadi apa-apa yang mau tidak mau harus ditunda dulu atau bahkan yang harus ditinggalkan sama sekali, dan apa yang harus diadopsi khususnya oleh perencanaan pembangunan nasional kita supaya lebih memperkuat ya ekonomi dan sosial kita kalau ada COVID lain atau krisis-krisis lain yang perlu kita hadapi. Pertama ini bagus kalau saya berbicara soal ibu kota negara. Nah, mungkin ini juga satu challenge kalau kita membangun suatu kota baru dengan menggunakan protokol COVID. Bagaimana kita membangun sebuah kota masa depan menjadi kota milik dunia yang dibangun semasa COVID, karena kita nggak tahu kapan COVID berakhir. Tetapi dia menggunakan semua protokol COVID untuk semua jenis pekerjaan. Itu kan something new. Ya, jadi kota baru ini bisa jadi prototype. Menjadi prototype gitu. Dan kita bisa kembangkan beberapa klaster industri di sana yang semuanya juga dibangun, dikembangkan dengan protokol COVID. Artinya, apa yang dimaksud dengan protokol COVID sebenarnya? Itu kan menjadi kunci dari kita. Protokol COVID itu adalah kita menomorsatukan kesehatan, keselamatan. Selamanya kalau kita ingat sebuah bangsa yang mengenalkan kita bagaimana kalau bekerja itu, pertama utamakan keselamatan. Ya. Sekarang utamakan keselamatan itu tidak lagi bukan hanya slogan, tetapi dia sebuah keniscayaan. Dan ini harus menjadi bagian dari policy ya, kebijakan. Dan dia sudah dalam bentuk SOP. Anda mesti lakukan ini. Kan itu sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang berbahaya sekali, yang menghasilkan misalnya perusahaan-perusahaan di reaktor, di apa itu kan tingkat keamanannya tinggi sekali. Nah sekarang kira-kira kita seperti bekerja di laboratorium Basel II. Apapun industrinya kayaknya wah kita mesti hati-hati ini karena sekarang yang terkena adalah kepada diri sendiri. Jadi berarti costingnya juga harus, struktur pembiayaannya juga harus disesuaikan. Ibu kota negara menurut saya yang yang ke depan itu bisa menjadi prime mover untuk Indonesia karena nilainya cukup besar. Saya kira bukan hanya para pengusaha di Indonesia, tetapi pengusaha di seluruh dunia ingin lihat mana sih sesuatu yang baru yang kita bisa ikut take apart. Dan di bagian itu karena dia menjanjikan ya kan dia menjadi prime mover dari ekonomi Indonesia ke depan ya kira-kira nilainya juga nggak tanggung-tanggung bisa 600 bisa 800 triliun dan itu kan menarik gitu kan dan kontribusi dari pemerintah sangat amat kecil. Dan ini anggaran yang dialokasikan untuk COVID ya 600-700 triliun. Ini sekarang 700 triliun ini menjadi peluang buat publik, buat investor, silakan di sana. Jadi sekarang kita siapkan dia punya master plan karena itu kita nggak mandek. Tapi dari segi target deadline itu harus berubah dong, tidak mungkin dilakukan segera. Oh iya, ya itu kalau target memang ada pergeseran. Tetapi kalau kita pergeserannya kan harusnya tahun ini kita sudah bisa melakukan groundbreaking di semester pertama, tetapi kayaknya kita tertunda ya mungkin tahun depan. Tetapi kita sedang desain sedemikian rupa supaya gimana ini bisa dilakukan, tetapi dia mempertahankan kesehatan semua yang terlibat di dalam aktivitas ini. Nah, perencanaan yang mencakup new normal ini khususnya di bawah Bappenas dan PPN sendiri itu apa-apa saja? Saya lihat kan selama ini kita punya komitmen terhadap SDGs. Ini sudah menjadi mendarah daging lah dalam semua kebijakan yang kita lakukan, green economy dan juga ada 17 target ini. Nah, ini apakah ada yang akhirnya harus dikesampingkan dulu atau ada yang jauh lebih diprioritaskan karena kita begini, adanya COVID-19 ini menjadi early warning buat bukan early warning, wake up call. Wake up call buat bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Ya kan? Semua negara-negara dunia kayak dibangkitkan, dibangunkan. Anda punya sistem kesehatan itu ternyata rentan.
termasuk kita di Indonesia. Karena itu pada tahun depan tema dari pembangunan RKP kita, rencana kerja pemerintah itu adalah ekonomi recovery dan reform. Ekonomi recovery, apa yang kita mau recovery dari ekonomi? Yang paling penting pertama industri manufaktur. Seperti saya bilang tadi, kehilangan jam kerja yang luar biasa besarnya. Begitu juga di pariwisata yang begitu punya besar, dan investasi. Karena sisi ini semuanya produksi, sisi investasi kita perlukan. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang direform. Apa saja yang harus direform? Yang pertama sistem kesehatan nasional kita. Kita ini menghadapi banyak orang yang menderita penyakit TB. TBC luar biasa. Tanpa COVID saja kita nomor 1 diabetesnya. Gitu. Iya, nomor 3 di dunia TB kita. Dengan hampir 850-an, 843 ribu orang yang terkena ini. Bahkan ada studi dari CDC di Amerika mengatakan kita sudah mendekati 900 ribu. Dan 14-15 orang wafat per jam karena TB di Indonesia. Belum kita punya malaria. Ada 300 daerah sekarang yang sudah tereliminasi dari malaria. Tapi kita punya target harus semua kabupaten kota kita bisa mendeklar bahwa tidak ada lagi malaria. Dulu kita pernah mendeklar tidak ada kusta. Sekarang kita negara ketiga setelah Brasil dan India ketiga. Ya kan? Tapi termasuk juga kesehatan berkaitan dengan lifestyle karena ini salah satu yang menjadi problem. Ini saya mau cerita bahwa betapa sistem kesehatan nasional ini jumlah dokter kita kurang sekali, dokter umum, dokter ada spesialis itu kita kurang sekali. Obat-obatan masih impor, ahli teknik laboratorium medis kita nggak ada, juga kurang sekali dan seterusnya. Kita tidak punya kedokteran militer gitu kan dan seterusnya. Jadi ini kita harus equip ini. Nah, yang kedua adalah sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial kita perlu lakukan reformasi. Karena keadaan sekarang ini beban dari pemerintah terlalu besar dengan yang social safety net, beban sosial. Tapi harus ada lagi jaminan sosial. Jadi nanti akan terbagi dua, sifatnya insurance, jaminan sosial untuk kesehatan, orang-orang yang kehilangan lapangan pekerjaan itu kan harus mendapatkan harus ada sesuatu. social safety ada network sosial buat mereka. Social safety netnya harus ada buat mereka. Selain ada bantuan dari pemerintah. Baik, jadi banyak sekali ini betul-betul COVID ini merupakan wake up call karena ini menyerang yang paling fundamental dari kehidupan manusia yaitu kesehatan. Jadi kita juga sebenarnya secara individu juga harus lebih tanggung jawab menjaga kesehatan kita. Kalau tidak ini kan semua terbebani. Masyarakatnya bagaimana mau produktif kalau tidak sehat ya. Jadi reformasi ini kita harapkan akan menyeluruh ya mengenai kesehatan dan juga jaringan perlindungan sosial. Tapi ini semua kan harus dibiayai. Jadi harus ada reformasi juga bagaimana membangkitkan ya perekonomiannya. Pak Suarso, ini sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan. Tapi waktunya sudah habis. Terima kasih dan saya juga mengharapkan bahwa kita bisa badai ini berlalu dan kita menang. Badai pasti berlalu keluar dan menang. Sebagai pemenang sebagai salah satu pemenang di dunia. Iya, bukan. Dan jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa pakai masker. Kita sekarang salamnya namaste saja. Namaste. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan stay safe. Bye-bye.